Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam keadaan yang berbahagia. Baik, teman-teman semuanya, apa kabar pagi hari ini? Sehat atau kurang semangat? Atau berhubung ini kalau pagi itu panas, sore hujan, ada yang merasa dirinya flu gitu. Nah, coba saya tanya kepada Mas Andi, gimana kabarnya Mas Andi? Oh, baik ya kabarnya Mas Andi. Alhamdulillah kalau misalkan baik gitu. Dan semoga teman-teman semuanya yang lainnya, mau Andi, mau Rusli, mau Hesti, mau Elvi, semuanya bisa dalam keadaan baik-baik saja ke depannya. Seperti itu teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, berhubung kita akan memulai pembelajaran, alangkah baiknya gitu ya. Alangkah baiknya ketika kita ini memulainya dengan bacaan doa bersama-sama. Dan ya, sebentar ya teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, berhubung kita akan memulai pembelajaran, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Kenapa kita berdoa? Supaya pembelajaran kita selanjutnya itu mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Supaya apa? Supaya dalam mencerna ilmu yang disampaikan oleh Bapak Guru atau Bu Guru nanti itu dapat dicerna dengan baik, dapat diterima dengan baik, dapat mudah dalam memahami materi. Itu juga salah satu dari manfaat berdoa. Jadi teman-teman semuanya, marilah kita berdoa supaya ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat bagi individu, kemudian bagi nusa, bangsa, bagi agama, dan bagi semuanya. Seperti itu. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan cara masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak akan pernah cukup gitu kan. Kenapa kok berdoa tidak akan pernah cukup, Pak Guru? Ya, karena kalau misalkan kita mencukupkan doa pada saat ini saja gitu kan, kita telah sombong atau kita telah seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan kita, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teman-teman semuanya, berdoa tidak akan pernah cukup, dan semoga semakin hari, makin hari, besok, besok, dan seterusnya, kita akan selalu tetap berdoa, berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap kepada Tuhan yang memberikan kita rezeki, berharap kepada Tuhan yang memberikan kita ilmu, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapati dapat berkah. Seperti ya teman-teman semuanya. Baik, tadi doa berdoa sudah, berarti selanjutnya adalah marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu kan ya. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya ini kita harus, oh ya mohon maaf ya teman-teman, saya belum pindah share screen. Nah, dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya ini kita harus hikmat supaya apa? Supaya terlihat bahwasannya kita itu menghargai jasa-jasa para pahlawan gitu kan. Kenapa kok kita perlu menghargai jasa-jasa para pahlawan? Ya karena teman-teman sudah tahu mungkin ya bahwasannya dulu Indonesia itu sudah dijajah sama Belanda kurang lebih 350 tahun. Bayangin, apakah teman-teman memiliki umur sepanjang itu? Saudara-saudara kita sebelum kita, mungkin nenek nenek moyang kita yang dahulu ya itu sudah dijajah lebih dari 350 tahun, ditambah sama jajahan negara lainnya lagi yaitu Jepang, dijajah selama, kalau Jepang itu pendek ya, nggak ada 100 tahun, tapi dalam jajahannya Jepang itu lebih serem, lebih ngeri, atau lebih kejam daripada jajahannya
orang-orang Belanda seperti itu. Maka dari itu kita perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita hafal. Selain hafal, kita juga dapat mengingat jasa-jasa para pahlawan yang harapannya dapat menambah pengetahuan, bukan menambah pengetahuan, dapat menambah semangat yang ada pada dalam diri kita. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Maka dari itu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan saya pimpin ya teman-teman semuanya. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Satu, dua. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bernyanyi lagu Indonesia Raya ya. Supaya semangat kita nanti lebih ke upgrade ya, supaya kita dapat menghormati jasa-jasa para pahlawan seperti itu teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa gitu kan ya? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan. Ya, Brandy, silakan menyampaikan kemarin kira-kira kita belajar tentang apa? Belajar tentang. Nah, belajar tentang bagaimana kita bertoleransi antar umat beragama ya. Jadi kenapa kok kita bertoleransi antar umat beragama? Karena sila Pancasila yang telah kita hafalkan kemarin ya. Pancasila yang pertama bunyinya apa teman-teman semuanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam ketuhanan yang Maha Esa ini harapannya kita memiliki rasa toleransi antar umat beragama. Kenapa kok kita harus memiliki rasa toleransi antar umat beragama? Supaya kita ini dapat hidup rukun, gak hidup bermusuhan. Kalau zaman dahulu terkadang antar umat beragama itu perang gitu. Makanya di Indonesia sudah diantisipasi karena masing-masing orang itu memiliki keyakinan dan terkadang keyakinan itu berbeda teman-teman semuanya. Nah, dalam perbedaan keyakinan ini harapannya tidak terjadi kerusuhan atau tidak terjadi permusuhan. Yang ada, yang kita harus ciptakan adalah terjadinya kerukunan antar umat beragama, antar umat berkeyakinan, antar umat berketuhanan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Sampai sini sudah paham teman-teman semuanya? Sudah paham kan ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman semuanya. Nah, pada pagi hari ini
kita mau mempelajari apa Pak Guru? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa materi yang perlu teman-teman pahami, yang perlu teman-teman amalkan, sehingga nanti pada eh, pergaulan teman-teman atau ketika teman-teman main gitu kan, itu dapat diterapkan gitu kan. Misalnya sopan kepada orang tua dan lain sebagainya. Sudah kepo dengan materi yang akan kakak sampaikan, kok kakak, yang akan bapak sampaikan. Kalau misalkan sudah, marilah kita coba melihat ya, materi yang akan bapak sampaikan itu apa saja seperti itu ya. Baik, untuk materinya yang akan bapak sampaikan itu yang pertama berkenaan tentang hidup rukun. Kenapa kita harus hidup rukun, Pak? Gitu. Jadi hidup rukun itu hidup yang kita itu tidak memiliki musuh. Hidup itu kita tidak memiliki orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ya sebenarnya ya teman-teman, ini ada sedikit kendala ya di sekitar sini. Jadi kita tunggu sebentar ya, mohon maaf ya. Nah, baik teman-teman semuanya, mohon maaf tadi karena di kamar Bapak eh, sedang panas gitu ya. Di Bapak menghidupkan kipas terlebih dahulu supaya juga nyaman ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hasil dari perjuangan para pahlawan kita yang ada di Indonesia ya. Jadi kita dapat hidup dengan santai, kita dapat hidup dengan apa itu namanya, suasana yang menyenangkan. Itu salah satunya berkat perjuangan para pahlawan yang ada di Indonesia zaman dahulu. Sebagai contoh, Pak Soekarno. Ada yang kenal dengan Pak Soekarno? Nah, benar sekali. Pak Soekarno itu adalah salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau sangat pintar sekali. Dalam berpidato pun beliau sangat luar biasa. Bahasa Inggrisnya juga luar biasa teman-teman semuanya. Atau bahasa-bahasa negara lainnya juga beliau bisa itu, sehingga dapat bergaul dengan siapa saja, sehingga juga dapat hidup rukun dengan tidak hanya dengan orang-orang Indonesia tapi juga dengan orang-orang luar negeri yang ada di sana, seperti itu. Jadi ketika kita hidup rukun, kita akan banyak teman, kemudian kita juga jauh dari permusuhan, jauh dari peperangan, seperti itu teman-teman. Teman-teman setuju tidak kalau misalkan kita mau hidup rukun? Nah, baik, kita setuju ya. Kemudian bab yang kedua adalah tolong menolong. Ya, teman-teman sudah tahu ya kalau misalkan dari salah satu teman-teman ada yang membutuhkan pertolongan, misalkan Elvi ya, Elvi jatuh dari sepeda, kebetulan juga si Brandy lewat. Nah, apa tugas Brandy gitu kan? Ketika melihat Elvi jatuh dari sepeda, bukan malah disyukur-syukurin,
atau bukan malah diketawain. Tapi Brandy mempunyai kewajiban untuk membantu saudaranya yang lagi kesusahan. Seperti itu Brandy. Ya, membantunya itu semampu kita aja ya teman-teman. Misalkan kalau ada teman kita yang tidak punya, kemudian kita membantu, kemudian kita membantu. Misalkan kalau misalkan kita memiliki teman yang tidak punya, tapi kita pengen membantu, tapi kita tidak punya uang juga gitu kan ya. Ya kita membantu dengan semangat. Kita membantu dengan cara tetap berteman dengan mereka. Seperti itu salah satu cara dari membantu ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian tolong menolong kita akan mempelajari tentang cinta lingkungan gitu ya. Teman-teman pernah main ke Jakarta atau pernah main ke Bogor? Nah, kalau misalkan teman-teman pernah main ke sana, coba dilihat lingkungannya bagaimana kondisinya. Ya, mungkin teman-teman cuma lewat ya, lewat di jalannya saja. Atau terkadang masih tidur juga di jalannya ya. Nah, ketika lewat, teman-teman memperhatikan bahwasannya di sekitar di sekitar jalan pun itu sudah ramai sekali gitu kan. Kalau misalkan dari keramaian itu coba bayangkan masing-masing orang itu memiliki satu sampah gitu kan. Ketika masing-masing orang memiliki satu sampah kemudian digabungkan itu menjadi berapa sampah gitu kan. Menjadi jutaan sampah teman-teman semuanya. Makanya jangan kaget kalau misalkan di kota kayak Bekasi itu menjadi kota sampah gitu kan. Karena banyak sekali sampahnya seperti itu. Ada daerah yang sampahnya seperti gunung ya teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali sampahnya di sana seperti itu. Nah, cinta lingkungan ini adalah salah satu eh, peranan kita gitu untuk menjaga lingkungan kita. Salah satu aksi kita atau salah satu kita bekerja untuk lingkungan, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai contoh kecil, kalau misalkan teman-teman beli sosis gitu, beli sosis goreng, kira-kira belinya langsung dibawa gini atau ditaruh di plastik kan? Atau mungkin kalau dibawa sendiri, nah itu tetap ada sampahnya teman-teman. Apa sampahnya? Sundukannya itu. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga kebersihan seminimal mungkin. Kalau kita memiliki sampah, itu kita harus membuang pada tempat. Nah, kita harus membuang pada tempatnya, gitu kan? Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak membuang pada tempatnya, nanti dikhawatirkan banyak sekali hal-hal buruk yang dapat terjadi pada diri kita atau masyarakat di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, eh, kita membutuhkan yang namanya cinta lingkungan. Seperti itu teman-teman semuanya. Sebentar ya teman-teman semuanya. Ini ada sedikit kendala lagi ya. Mana tadi? Nah, ini ada sedikit kendala lagi. Sebentar, sebentar. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf ya tadi ada sedikit kendala yang terjadi di kamar Bapak ya. Jadi kendalanya ini tidak bisa diceritakan kepada teman-teman semuanya gitu kan ya. Baik, bab keempat yang akan kita pelajari itu mengenai tentang apa? Kita akan mempelajari tentang bermusyawarah gitu kan. Sebagai contoh, di sini siapa ketua kelasnya ya teman-teman semuanya? Oh, Brandy sebagai ketua kelas gitu kan. Sebelum terpilihnya menjadi ketua kelas, apa yang dilakukan oleh anggota kelas lainnya gitu kan. Nah, dulu waktu pemilihan ketua kelas, sebenarnya Elvi pengen mendukung yang namanya Anas gitu kan. Sebenarnya dari Candi ini mau mendukung Brandy gitu kan. Nah, ini adalah
beberapa dukungan yang berbeda. Satu dukung Anas, satu dukung Brandy untuk maju sebagai ketua kelas. Nah, anggota lainnya itu juga mendukung antara dua dari mereka. Nah, kemudian teman-teman satu kelas berdiskusi kira-kira baiknya gimana gitu kan. Berdiskusi kira-kira baiknya seperti apa, berdiskusi kira-kira itu eh, siapa yang bakal kita pilih maju sebagai ketua kelas seperti itu. Nah, diskusinya itu disebut sebagai musyawarah. Nah, nanti peserta musyawarah apapun hasilnya itu adalah keputusan final dan itu adalah keputusan yang dianggap bagus gitu. Maka dari itu kita harus menerima apapun keputusannya. Nah, walaupun keputusannya terkadang berbeda dengan keputusan yang telah kita lakukan. Berbeda dengan keputusan eh, yang kita dukung seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, bab kelima, kita akan mempelajari apa pada bab kelima ini? Pada bab kelima ini kita akan mempelajari tentang nilai kejujuran seperti itu ya teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, apakah pernah ke kantin kemudian eh, kita membayar tapi terkadang tidak diawasi oleh penjual kantinnya. Misalkan kita beli jajanan 500-an. Bentuk jajanannya kan kecil ya. Satunya kita masukkan kantong, satunya kita bawa, kemudian kita bawa di kasir, bayarnya cuma satu, padahal kita ngambil dua. Nah, itu adalah salah satu merupakan sikap yang tidak jujur atau sikap sombong, kok sikap sombong, atau sikap menipu atau sikap mencuri seperti itu ya. Maka dari itu kita harus bersikap jujur supaya apa? Supaya dalam sikap kejujuran ini tertanam nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita, supaya kita tidak terancam dengan perilaku-perilaku yang buruk atau kita tidak memiliki musuh. Karena kalau misalkan kita sudah tidak jujur, musuh kita akan banyak. Orang-orang tidak akan percaya dengan kita dan kita akan dijauhi oleh teman-teman semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Apakah suara Bapak masih terdengar ya teman-teman? Ya masih terdengar ya. Kemudian bab yang keenam kita akan mempelajari tentang apa? Nah, pada bab yang keenam ini kita akan mempelajari nilai kedisiplinan. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, dalam nilai kedisiplinan ini sebagai contoh apa? Sebagai contoh, teman-teman tadi datang ke sekolah jam berapa? Jam 7 ya. Nah, pada jam 7 itu menunjukkan bahwasanya teman-teman datang ke sekolah itu tepat waktu, disiplin dalam waktu, disiplin dalam mandinya jam berapa itu disiplin, dan makannya jam berapa itu disiplin. Nah, maka dari itu disiplin ini adalah sikap yang baik kemudian diterapkan seperti itu. Dan yang ketujuh adalah senang bekerja. Teman-teman semuanya, bahwa kita harus menyadari bahwasannya pekerjaan kita itu banyak. Kalau misalkan pekerjaan kita sedikit, mungkin pekerjaan di sekitar kita itu yang banyak. Seperti apa? Contohnya adalah ketika di rumah. Ibu teman-teman itu menyapu atau tidak? Pasti menyapu kan? Pasti mengepel. Kemudian pasti mencuci. Kemudian pasti mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu kita tidak hanya harus diam saja gitu. Kita harus bekerja supaya apa? Supaya kita itu dapat meringankan beban-beban yang lainnya, dapat meringankan keberatan-keberatan yang lainnya. Kalau misalkan ibu nyapu setiap hari, kemudian kita tidak bantuin, apakah kita tidak kasihan kalau ibu kita itu nanti kecapean seperti itu. Rekaman sih 10 menit ya. Ayo, kawan. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam hal yang lebih rinci lagi di slide selanjutnya. Nah, sebentar ya teman-teman semuanya. Nah, ini tentang hidup rukun ya. Kemudian kita adalah kerukunan adalah sikap menjaga hubungan baik dengan sesama. Seperti itu teman. Jadi hidup rukun itu adalah sikap kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, kita harus menjaga nih hubungan-hubungan baik antar sesama gitu kan ya. Antar teman kita, antar kakak kita, antar adik kita, antar orang tua kita. Kita harus hidup rukun, menjaga hubungan baik, bukan malah hubungan buruk yang kita jaga. Kita kita punya
kita berbohong misalkan. Kemudian teman kita sudah tidak percaya dengan kita, kemudian teman kita sudah memusuhi kita. Hal tersebut kalau misalkan kita jaga itu malah salah. Karena kita kapan baikannya kalau seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh. Kita harus menjaga hubungan baik itu selamanya seperti itu. Nah, manfaat dari hidup rukun itu apa gitu kan ya? Manfaat dari hidup rukun itu adalah tidak terjadi pertengkaran. Jadi nanti teman-teman itu tidak akan terjadi pertengkaran ya ketika nanti hidup rukun seperti itu ya. Nah, tidak terjadi pertengkaran. Kemudian apa? Gitu. Menciptakan rasa persatuan. Gitu. Ketika menciptakan rasa persatuan ini eh, teman-teman tuh apa sih? Terkadang teman-teman kan hidup tidak hanya sendiri, kemudian hidup menemukan orang-orang yang berbeda dengan teman-teman semuanya. Mungkin beda secara sikap, ada yang marahan, kemudian ada yang terkadang juga nggak jelas gitu. Kemudian ada yang terkadang juga orangnya itu lucu gitu kan. Dan ada juga orangnya itu yang gampang dan lain sebagainya. Ada juga yang beda suku, ada yang suku Jawa, ada yang suku Sunda, ada juga yang dari Papua. Nah, dalam perbedaan-perbedaan itu, teman-teman harus rukun gitu kan. Kalau misalkan main, sebagai contoh, kalau misalkan main, itu nggak boleh pilih-pilih. Nggak mau saya maunya mainnya sama orang Jawa. Padahal di sini ada orang Sunda. Gitu. Nah, ya kayak gitu nggak bagus. Jadi menimbulkan hal-hal yang dilarang seperti itu ya. Nah, terus kemudian manfaat yang lainnya adalah rasa aman dan damai. Kalau misalkan kita hidup rukun, kita tidak memiliki musuh, kita akan merasa damai. Kemudian ketika kita hidup rukun, tidak memiliki masalah, kita yang tetap hidup rukun, tidak akan diganggu oleh saudara, tidak akan diganggu oleh tetangga dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada memiliki banyak teman. Nah, ketika kita hidup rukun, kita dapat memiliki banyak teman gitu, teman-teman semuanya. Nah, banyak teman ini, kenapa kalau kita bisa memiliki banyak teman tuh ya? Siapa sih yang nggak mau berteman dengan orang baik gitu kan ya? Kalau misalkan kita hidup rukun itu berarti kita hidupnya itu telah hidup dengan cara yang baik seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian apalagi manfaat hidup rukun? Manfaat yang selanjutnya adalah hidup menjadi aman dan damai gitu ya teman-teman. Ini sudah disampaikan jadi kemudian akibat tidak rukun gitu. Apa sih akibatnya dari tidak rukun gitu kan? Kalau misalkan kita hidup tidak rukun, kita akan memiliki akibat atau dampak gitu kan. Yang pertama selalu merasa takut gitu kan. Jadi kalau kita tidak rukun, wah kita itu seolah-olah dikejar sama musuh gitu kan. Dan kita memiliki rasa takut pada hal tersebut gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah dibenci oleh banyak orang gitu kan. Dibenci oleh banyak orang yang ya, artinya orang-orang orang-orang tidak suka dengan kita. Dan biasanya kalau misalkan orang-orang itu benci sama kita, hidup kita tidak akan nyaman, kemudian tidak memiliki teman seperti itu. Maaf ya ini, kalau lampunya dimatikan malah tambah gelap seperti itu ya. Baik, selanjutnya ini salah satu eh, contoh hidup rukun ya. Contoh hidup rukun di sekolah adalah ketika ada satu sebuah media yang misalkan Garuda Pancasila. Nah, itu tuh Garuda Pancasila itu cuman satu, tapi teman kita banyak. Nah, karena kita hidup rukun, ya nggak cuman satu orang aja yang melihatnya, tapi orang banyak. Kemudian tidak apa namanya, dalam orang banyak tersebut tidak berselisih seperti itu ya. Maksudnya saling rukun lihat bersama-sama. Kemudian dalam kehidupan rukun dalam keluarga adalah, nah itu sebagai contohnya ada seorang ayah, kemudian ada adik yang menunjuk, kemudian ada kakak yang menunjuk buku, kemudian ada ibu-ibu juga yang menunjuk buku. Membaca buku bersama itu salah satu sarana untuk meningkatkan HOTS. Kemudian apa HOTS ya, dapat meningkatkan skill kita. Kemudian dapat meningkatkan
banyak lain-lainnya seperti ya. Kita harus hidup rukun dalam keluarga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu berkaitan tentang tolong menolong gitu ya. Jadi teman-teman semuanya itu kalau hidup itu jangan sendiri-sendiri ya. Jadi kita harus saling tolong menolong. Kalau misalkan ada teman yang kekurangan atau teman yang apa itu namanya memiliki kebutuhan, ya kita harus saling tolong menolong gitu kan. Kira-kira apa nih yang bisa dibantu gitu kan. Dan membersihkan rumah. Gitu. Nah, membersihkan rumah ini kita menolong ibu yang sedang menyapu, kita menolong ayah yang sedang bekerja, tapi sebisanya ya, dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan kita memiliki peluang bekerja, ya kita berangkat bekerja tanpa fafifu atau tanpa lama-lama. Jadi langsung langsung bekerja dan memindahkan perabotan rumah. Dan kalau misalkan pindahan rumah, kita dapat memindahkan perabotan rumah dan membantu ibu memasak. Nah, ada contoh tolong menolong di sekolah, membersihkan ruang kelas, kemudian membersihkan lingkungan kelas sekolah, dan melaksanakan tugas piket dan contoh tolong menolong di masyarakat yaitu membersihkan lingkungan desa, mendirikan membersihkan membuat jembatan desa gitu ya kalau misalkan dibutuhkan. Kalau misalkan tidak terlalu dibutuhkan, tidak membuat tidak apa-apa. Adalah contoh perbuatan tolong menolong. Ada teman yang jatuh dari sepeda, kita tolong. Ada nenek-nenek yang ingin menyeberang dengan kesulitan dalam menyeberang, kita tolong. Ada nenek-nenek yang membutuhkan, ya kita tolong dengan uang seadanya. Ada teman kita yang rumahnya kebakaran, ya misalkan ya kita tolong sebisanya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cinta lingkungan ya. Jadi ada lingkungan alami dan ada lingkungan buatan. Lingkungan alami contohnya apa? Sawah. Kemudian contohnya apa? Gunung, lautan. Kalau yang buatan itu apa? Yang buatan itu jembatan, jembatan kemudian kota-kotaan seperti itu ya. Ya, ini masuk ke bab selanjutnya yaitu musyawarah. Adalah membicarakan suatu masalah bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan. Syarat musyawarah yang baik pesertanya harus mau menghargai pendapat orang lain, dapat mengendalikan diri, menaati peraturan dalam bermusyawarah, menerima hasil musyawarah, menjalankan hasil keputusan musyawarah. Nilai kejujuran. Kejujuran adalah sikap dan perilaku tidak berbohong gitu. Dan tidak berbuat curang, berkata apa adanya. Orang yang jujur akan selalu berterus terang. Jika curang dan tidak bohong, orang yang suka berbohong berarti tidak jujur. Hidupnya tidak tentram, dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Dan disiplin ya, ciri-ciri disiplin menaati peraturan, melaksanakan tugas dan kewajiban, selalu tepat waktu, hidup teratur, manfaat disiplin. Nah, ini manfaatnya ya. Tugas dapat selesai tepat waktu dan keadaan menjadi nyaman, kehidupan menjadi aman, tertib dan teratur. Nah, setiap pekerjaan memiliki manfaat yang berbeda-beda ya. Contoh pekerjaan yang dilakukan di rumah yaitu menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan kaca jendela, mencuci piring, menyetrika pakaian, menyiram bunga jika adik mencuci pakaian, membersihkan kamar mandi, merapikan tempat tidur, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh pekerja keras. Jangan nugas diri nih. Ya, man. Satu sekali. Ya, udah, enggak. Salah satu contoh pekerja keras yaitu adalah keras keras. Nah, di sini ada yang jadi polisi ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada juga yang jadi dokter, kemudian ada juga yang jadi direktur, ada juga yang jadi koki. Nah, kita harus bekerja keras supaya apa? Supaya cita-cita kita itu dapat tercapai masing-masing seperti itu ya. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran hari ini ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan banyak salah, Pak Guru mohon maaf. Cukup sekian atau pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.